Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, halo teman-teman. Jadi kami dari kelompok 10 MSDN. Perkenalkan, saya Saifar Rajirum Muhammadin dengan NIM 14062520147 dan rekan saya. Saya Anissa Bijangani dengan NIM 090. Dan saya Dita Wahyuni NIM 087. Saya Novia Zulfa Alvina dengan NIM 143. Faktor yang mempengaruhi upah manajemen sumber daya manusia meliputi dari pemerintah seperti UMR merupakan batas bawah yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Kemampuan finansial perusahaan merupakan kondisi di mana keuangan perusahaan menentukan seberapa besar perusahaan mampu membayar gaji. Ada tingkat pendidikan dan pengalaman. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman, semakin tinggi juga gaji perusahaan yang diberikan. Ada produktivitas karyawan. Semakin tinggi produktivitas karyawan, semakin tinggi juga upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Nah, upah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada upah nominal, yang kedua ada upah real, dan yang ketiga ada upah minimum regional atau UMR. Pertama, ada upah nominal. Upah nominal merupakan gaji yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang yang diterima secara rutin dalam bentuk fisik. Kedua, ada upah real. Upah real merupakan nilai nyata dari upah yang diterima, yaitu seberapa banyak barang ataupun jasa yang bisa dibeli dengan menggunakan gaji tersebut. Yang ketiga, ada upah minimum regional atau UMR, merupakan batas minimum gaji yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja di suatu daerah sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Kemudian ada motivasi. Pertama ada teori harapan. Dalam teori ini karyawan harus yakin bahwa kerja keras akan meningkatkan kinerja dan menghasilkan reward yang bernilai. Yang kedua ada teori kebutuhan. Teori ini imbalan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan mulai dari gaji dan bonus hingga penghargaan dan pengakuan. Ketiga ada teori keadilan. Pada teori ini imbalan harus adil sebanding dengan usaha dan sesuai standar perusahaan. Nah, pengertian tunjangan merupakan sebagai tambahan bentuk di luar gaji pokok yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk menunjang penghasilan. Kedua, ada jenis-jenis tunjangan. Nah, tunjangan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tunjangan biasa dan yang kedua ada tunjangan layanan. Nah, tunjangan biasa ini meliputi transportasi, makan, keluarga ataupun anak, terus jabatan, terus ada tunjangan pensiun. Nah, yang kedua ada tunjangan layanan. Nah, tunjangan layanan ini meliputi yang pertama asuransi kesehatan, yang kedua ada kendaraan dinas, yang ketiga ada rumah dinas, dan yang keempat ada fasilitas kantor. Adidas AG adalah perusahaan multinasional dari Jerman yang bergerak di bidang produksi seperti sepatu, pakaian, dan perlengkapan olahraga. Perusahaan ini didirikan oleh Adolf Dassler pada tahun 1409. Perusahaan ini dikenal dengan logonya yaitu 3 garis khasnya. Adidas menjadi salah satu brand terbesar di dunia dengan produk utamanya yaitu sepatu sekitar 55% penjualannya. Selain itu ada pakaian dan aksesoris lainnya. Selain itu Adidas juga memiliki jaringan produksi global termasuk di Indonesia. Halo. Jadi teman-teman, narasumber ini merupakan staf administrasi perusahaan Adidas yang bertugas sebagai pencatatan dan pengelola administrasi di dalam perusahaan, serta mendukung kantor agar berjalan efektif dan terorganisasi. Posisi ini juga berperan dalam membantu komunikasi internal serta pengarsipan dokumen yang penting dalam perusahaan. Baik, selamat sore Bu. Oke, baik. Mohon izin ya Bu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Semarang dan kita dari Prodi S1 Manajemen. Mungkin dari Ibu bisa memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Sore Bu. Mungkin Ibu, mungkin ketika ada salah satu karyawan yang sedang mengalami penurunan kinerja, nah mungkin langkah apa yang diambil oleh perusahaan Ibu untuk bisa mengembalikan kinerja dari karyawan tersebut? Misal satu aja Ibu, satu contoh aja.
Berarti untuk sampai saat ini pembagian tunjangan di perusahaan ibu cukup merata dan juga cukup memuaskan bagi karyawan yang ada di perusahaan ibu ya. Nah teman-teman, berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah satu staf yang ada di pabrik Adidas, memunculkan beberapa poin teman-teman. Yang pertama itu perusahaan telah mengelola upah, motivasi dan juga tunjangan itu secara terstruktur dan juga baik. Terus juga ada upah teman-teman. Nah, upah ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada di dunia maupun di Indonesia teman-teman. Jadi untuk upah sendiri juga selain itu kita berdasarkan dari kinerja, terus juga jabatan dan juga beberapa hal-hal lain oleh karyawan itu sendiri. Lalu yang kedua ini ada yang namanya motivasi teman-teman. Nah, perusahaan itu mendorong karyawan untuk bisa mencapai target kerja itu melalui seperti pemberian insentif, terus juga lingkungan kerja yang mendukung dan lain sebagainya. Lalu untuk tunjangan sendiri teman-teman pada perusahaan yang ada di Jepara tersebut, pemberian tunjangan pada karyawan ini berbentuk kesehatan dan juga ada beberapa juga seperti transportasi, makan dan juga yang lain. Intinya tunjangan ini mendukung karyawan untuk bisa mencapai target kerja dan juga bisa meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut. Ayo yuk. Nah teman-teman, itu tadi adalah video kami terkait apa teman-teman? Dengan upah, Motivasi. Tunjangan. Nah mungkin teman-teman di akhir video ini kita mau mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi juga perhatian dari teman-teman semuanya, dan kami kelompok 10 MSDM kelas B mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Nah teman-teman, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi derita, mungkin nanti semua justru memburu hati-hati, namun terjatuh lagi.